Yang perlu diingat adalah kita sebagai orang tua tidak sedang berlomba dengan orang tua yang lain untuk buru-buru memberikan pembelajaran sebanyak-banyaknya ke anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Yayasan Orika di Surabaya. Kali ini saya akan ngobrolin tentang target realistis. Pasti banyak yang sudah mendengar atau tahu atau benar-benar paham apa sih target realistis. Ya, betul. Target realistis adalah target yang setinggi-tingginya yang menjadi target pembelajaran anak-anak kita. Berarti setiap anak punya target realistisnya masing-masing, karena kondisi anak satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Nah, target ini akan disusun oleh terapis, kemudian didiskusikan juga, dibicarakan bagaimana cara mencapainya. Apa saja sebenarnya yang mempengaruhi target realistis itu? Kenapa kok satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda? Yang pertama adalah karena faktor usia. Semakin kecil anak itu dilatih, distimulasi, maka semakin tinggi target realistisnya. Karena anak yang masih kecil, itu otaknya lebih plastis, lebih mudah untuk menyerap berbagai macam informasi yang diajarkan, lebih mudah menyerap informasi yang ada di lingkungan, sehingga kita bisa memberikan target realistis yang tinggi. Beda dengan anak yang diterapi atau dihabilitasi atau dilatih di usia yang sudah agak besar. Otaknya tidak lagi seplastis anak-anak yang masih kecil atau yang masih dini. Jadi yang pertama adalah faktor usia. Kemudian yang kedua adalah faktor kesehatan secara umum. Anak yang sehat, yang kuat, yang happy, dia memiliki energi yang optimal untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk belajar. Nah, untuk anak-anak ini kan belajarnya memang sambil bermain, dan anak-anak itu sambil berlari, sambil duduk, sambil melihat sesuatu, belajar dengan berbagai macam cara. Kalau energinya optimal, dia akan lebih mudah menyerap segala apa yang kita berikan kepadanya. Sebaliknya, anak yang kondisi kesehatannya kurang baik, lemah, sering sakit, maka energinya tidak sebanyak anak-anak yang sehat. Anak-anak yang sering sakit, lemah, ini energinya tidak besar dan cukup berkurang, sangat banyak berkurang. Energi yang tinggal sedikit ini masih harus dibagi-bagi lagi. Yang pertama tentu saja untuk merecovery tubuhnya, untuk membuat dia cepat sembuh kalau dia sedang sakit. Sehingga energi yang tinggal sedikit itu dibagi-bagi untuk dia membagikan energinya ke arah belajar, untuk supaya dia bisa fokus, supaya dia bisa menganalisa, supaya dia bisa memahami, itu menjadi porsinya menjadi kecil-kecil energinya. Beda dengan anak yang sehat itu tadi. Anak yang sehat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar, sehingga target realistisnya pun juga bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian kecerdasan. Kecerdasan tentu saja anak-anak yang cerdas, dia akan lebih mudah memahami. Dia juga akan punya keinginan tahuan yang cukup besar. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Yang ini begini, kenapa kok tidak bisa seperti itu? Dia akan terus belajar. Dia menyerap lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat dibanding anak-anak yang kecerdasannya tidak terlampau tinggi. Kemudian faktor yang keempat adalah lingkungan yang kaya. Nah, lingkungan yang kaya, yang dinamis, yang memberikan banyak hal ke anak-anak, tentu saja berdampak positif pada kecerdasannya dan akhirnya berdampak juga pada tingginya target realistis. Anak distimulasi tentang hal ini, hal itu, dia mendengar orang tuanya bicara, kakaknya bicara, orang lain bicara, dengan kondisi yang sangat fleksibel, sangat dinamis, kaya. Tentu saja kesempatannya menjadi lebih banyak untuk bisa menerapkan target yang realistis. Nah, kemudian ada lagi faktor yang lain, yaitu stimulasi atau strategi yang diberikan oleh lingkungan. Anak-anak tentu saja masanya adalah masa bermain.
Jika kita memberikan pembelajaran, menstimulasi, melatih sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu dengan bermain, dengan media-media yang menarik, yang sesuai dengan minatnya, yang sesuai dengan bakatnya, tentu saja anak-anak ini bisa menjadi lebih fokus dalam menyimak. Akhirnya banyak yang bisa dia pelajari. Dibandingkan misalnya belajarnya dipaksakan harus serius, harus duduk tenang, nggak happy, ya beda hasilnya. Kecuali anak-anak yang memang senang untuk duduk tenang misalnya. Jadi setiap anak memang berbeda-beda. Strateginya harus sesuai dengan kondisinya dia, minatnya dia, bakatnya dia, dan tentu saja tahap perkembangannya dia. Jadi pada saat kita menetapkan target, antara satu anak dengan anak yang lain memang berbeda-beda tergantung dari banyak hal. Terapis akan berdiskusi panjang lebar dengan orang tua supaya target yang tinggi tapi realistis ini bisa tercapai. Yang perlu diingat adalah kita sebagai orang tua tidak sedang berlomba dengan orang tua yang lain untuk buru-buru memberikan pembelajaran sebanyak-banyaknya ke anak-anak kita. Anak-anak juga tidak sedang berlomba dengan anak-anak lain untuk menyerap dulu-duluan banyak-banyakan menyerap informasi. Tidak. Setiap anak punya tracknya masing-masing. Yang penting adalah selalu dievaluasi tumbuh kembangnya sehingga target-target yang sudah disusun bisa benar-benar tercapai, target yang tinggi namun realistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.